Laut Makassar berkilau keemasan ketika senja turun perlahan. Ombak kecil pecah di karang, menyebarkan buih putih yang berkilau dalam cahaya terakhir matahari. Suara angin laut bercampur dengan azan maghrib yang samar-samar terdengar dari kejauhan, menggantung di udara bersama gesekan dedaunan dan nyanyian jangkrik. Di jalan desa yang sepi, sebuah motor tua melaju pelan. Di atasnya duduk Arman, pemuda Bugis Makassar berusia 27 tahun. Kulitnya sawo matang, rambut hitam lurus dipotong pendek. Wajahnya keras, tetapi tampak lelah setelah perjalanan panjang. Tatapannya kosong, menyimpan kegelisahan yang tak diucapkan. Tangan-tangannya menggenggam erat seteng motor, seakan tak mau lepas dari kendali. Ketika jalan mulai berkelok melewati hutan kecil, kabut tipis muncul tiba-tiba, seperti merayap keluar dari tanah itu sendiri. Cahaya lampu motor menembus samar, menciptakan bayangan ganjil di batang-batang pohon. Arman menahan napas ketika melihat sosok berdiri di bawah pohon beringin besar. Seorang perempuan dengan rambut panjang berwarna putih, mengenakan gaun lusuh yang menjuntai hingga tanah. Wajahnya samar, hanya terlihat siluet pucat yang membeku di kegelapan. Motor bergetar, mesinnya tersengal, hampir mati. Sekejap Arman mengedip, sosok itu lenyap. Hanya beringin besar yang tersisa, dengan akar menjuntai seperti tangan raksasa. Nafas Arman memburu, ia mengusap wajahnya yang dingin oleh keringat. Hutan yang tadi riuh kini sunyi, jangkrik pun menghilang. Ia menoleh ke belakang, mendapati keheningan yang begitu pekat, seolah seluruh dunia menahan napas. Ketika ia menyalakan kembali motornya, bayangan putih itu muncul di kaca spion, berdiri kaku dan diam, menatapnya tanpa mata. Di tengah pepohonan rimbun, berdiri sebuah rumah panggung tua. Kayu-kayunya lapuk, namun masih menegakkan diri dengan keras kepala. Di teras, lampu minyak bergoyang tertiup angin. Cahayanya temaram, seakan bisa padam kapan saja. Pintu terbuka, menampakkan seorang nenek berusia 70-an. Rambutnya putih tergelung sederhana, wajahnya keriput penuh garis waktu. Meski rapuh, matanya tajam dan dalam. "Nak, akhirnya kau pulang juga," ucapnya parau namun hangat. Arma menunduk hormat, tersenyum kaku, lalu memeluk neneknya sebentar sebelum masuk. Di dalam, rumah penuh kenangan dan bayangan. Lantai kayu berderit, lemari tua dilapisi debu, foto-foto keluarga lama menggantung miring di dinding. Di sudut ruangan berdiri sebuah cermin besar. Retaknya menjalar seperti guratan petir yang membelah permukaan kaca. Sesaat, pantulannya memunculkan kilatan samar wajah asing. Nenek menyalakan dupa. Asap tipis naik perlahan, membawa aroma cendana yang menenangkan sekaligus mencekik. "Ingat, Nak, jangan keluar setelah Isya," ucapnya lirih tanpa menoleh. "Ada penunggu yang marah bila diganggu." Arman terdiam. Ia mencoba tersenyum, menertawakan kata-kata itu, tetapi rasa merinding sudah lebih dulu merayap ke kulitnya. Nenek masih menatap lurus ke arah cermin. Peluh halus muncul di dahinya. Di balik retakan kaca, sosok putih berambut panjang bergerak singkat, samar seperti bayangan. Menjelang malam, rumah panggung yang hanya diterangi lampu minyak bergoyang kecil. Arman terbaring di ranjang kayu, matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Sunyi, hanya terdengar napasnya yang gelisah. Tiba-tiba, dari luar jendela, terdengar nyanyian lirih. Sebuah lagu kuno Makassar, lembut dan penuh duka, seolah berasal dari jauh, namun terasa begitu dekat. Bulu kuduknya berdiri. Ia bangkit, langkahnya berat menuju jendela. Di luar, hutan tertutup kabut pekat. Nyanyian semakin jelas, seperti panggilan dari dunia lain. Arman memberanikan diri membuka pintu. Udara malam dingin menyergap tubuhnya, kabut menyelimuti jalan tanah. Setiap langkahnya menimbulkan suara berderak dari dedaunan kering. Di kejauhan, seorang perempuan berdiri diam.
Rambutnya panjang putih lurus, kulitnya pucat, matanya kosong hitam, bibirnya pecah-pecah. Tangannya perlahan menunjuk ke arah laut. Arman menoleh. Di sana, samar terlihat bayangan kapal karam di tengah gelap. Ombak berdebur keras, dan di antara kabut terdengar jeritan samar, tangis dan teriakan orang tenggelam. Suara lirih perempuan itu meresap ke tulang. Mereka tenggelam. Aku menunggu pulang. Nyanyian berubah menjadi jeritan panjang. Hutan bergemuruh, bayangan berlarian di antara pepohonan. Perempuan itu bergerak cepat, mendekat dengan wajah yang kian menyeramkan. Matanya hitam pekat, mulutnya terbelah lebar hingga ke pipi, memperlihatkan gigi hitam rapat. Arman ketakutan, berlari kembali ke rumah. Nafasnya berat, langkahnya kacau, hampir jatuh tersandung akar. Jarak terasa semakin jauh, namun akhirnya rumah panggung terlihat samar diterangi cahaya lampu minyak. Dengan sisa tenaga, ia menabrak pintu, masuk, lalu menutup rapat. Tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh keringat. Namun rumah itu tidak lagi memberi rasa aman. Dari sudut ruangan, cermin tua mulai bergetar. Retakan di permukaannya melebar, suara pecahannya memenuhi udara. Perlahan, sebuah tangan pucat muncul dari celah itu, meraba-raba. Diikuti tangan-tangan lain. Cermin meledak, pecah berhamburan. Dari dalamnya keluar sosok perempuan berambut putih. Wajahnya menjerit tanpa suara. Arman terhuyung mundur, namun tangan pucat itu meraih tubuhnya, menariknya masuk ke dalam cermin. Jeritannya terputus, darah memercik di lantai kayu. Rumah kembali hening. Fajar perlahan menyingsing. Cahaya tipis menembus celah dinding rumah panggung. Nenek duduk termenung di kursi kayu. Wajahnya muram dan pasrah. Asap dupa masih bergelayut di udara. Setengah batangnya belum padam. Di sudut ruangan, permukaan cermin kembali hanya retakan dan buram. Namun, samar-samar tampak sosok Arman berdiri di balik pantulannya. Wajahnya pucat, matanya kosong hitam, bibirnya membeku dalam senyum tipis. Dengan suara hampir tak terdengar, nenek berbisik. "Kau tak bisa lari dari penjaga laut, nak. Dia sudah memilihmu." Refleksi Arman menatap lurus keluar cermin, seolah menatap siapa saja yang berani melihatnya. Di kejauhan hanya tersisa suara ombak dan nyanyian perempuan kuno yang menggema, menggantung hingga akhir senja.